Ya, ribuan CPNS yang dulu berjuang keras menembus seleksi, kini justru memilih mundur sebelum benar-benar mengabdi. Sebuah fenomena yang mengguncang persepsi lama bahwa menjadi PNS adalah puncak stabilitas dan impian banyak orang. Apakah ini pertanda perubahan besar dalam pola pikir generasi muda? Ataukah ini alarm keras bahwa sistem kita sudah tidak lagi relevan? Mari kita selami lebih dalam bahasan hari ini. Ribuan CPNS mundur, mimpi jadi abdi negara kian kendur. Kita lihat di slide yang pertama. Ya, fenomena mengejutkan terjadi di dunia ASN setelah sebanyak 1.967 CPNS 2024 memilih mengundurkan diri. Setara 12,12% dari peserta yang lolos melalui skema optimalisasi formasi. Ketua BKN Zudan Arif Fahrullah menjelaskan bahwa skema optimalisasi ini diterapkan untuk mengisi formasi kosong dengan mengalihkan peserta ke instansi lain yang masih membutuhkan. Namun tidak semua peserta menyambut baik penempatan baru dengan alasan lokasi yang tidak sesuai, gaji kecil hingga pertimbangan pribadi. Padahal mekanisme ini sudah diinformasikan sejak awal proses seleksi. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai tingginya angka pengunduran diri ini memang menjadi alarm bahwa sistem rekrutmen ASN belum mampu memenuhi ekspektasi generasi muda. Puan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir, agar negara tidak kehilangan SDM berkualitas ke depan. Adapun instansi dengan jumlah pengunduran diri terbanyak antara lain Kemdikbudristek, ini Kementerian Kesehatan juga, Komdigi, Bawaslu, dan Kementerian PUPR. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi perubahan cara pandang generasi muda terhadap PNS? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ekonom IDS ini Sofia Zahra mengatakan terjadi perubahan nilai dalam dunia kerja. Generasi muda kita lebih memilih fleksibilitas, peluang berkembang dan kualitas hidup dibanding sekedar stabilitas dan pensiun. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya standar profesionalisme generasi muda. Tapi sekaligus tantangan besar bagi pemerintah untuk menarik talenta terbaik ke sektor publik. Kita baca sama-sama quote-nya dari Sofia Zahra. Ini penempatan di daerah terpencil tanpa dukungan fasilitas memadai, serta gaji awal yang dianggap tidak kompetitif dibanding sektor swasta atau startup digital. Sementara pakar UPN Jakarta Ahmad Nur Hidayat menambahkan, sistem birokrasi yang kaku kalah bersaing dengan sektor swasta, startup hingga remote work. Kita baca juga lagi nih dari Ahmad Nur Hidayat, janji gaji tetap dan status sosial bagi ASN tidak lagi cukup untuk mengimbangi realitas keras penempatan geografis dan biaya hidup. Lalu sebenarnya dengan beban kerja dan ekspektasi yang tinggi, berapa sih gaji CPNS baru ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya. Gaji PNS tahun 2025 masih mengacu pada PP nomor 5 tahun 2024. Kalau kita lihat nih ya, ada golongan 1 ini sebesar 1,6 juta hingga 2,9 juta. Golongan 2 ini sebesar 2,1 juta hingga 4,1 juta. Ada juga golongan 3 kalau kita lihat pemirsa di posisi 2,7 juta hingga 5,1 juta rupiah. Sementara golongan 4 ada di 3,2 juta hingga 6,3 juta. Selain itu ada tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, kinerja, makan, dan gaji ke-13. Namun mundurnya ribuan CPNS tentu bukan hanya soal gaji. Lantas apa dampak yang lebih luas lagi yang perlu kita waspadai? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, mundurnya ribuan CPNS ini berdampak serius ya terhadap ekosistem pelayanan publik nasional. Distribusi ASN ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T ini terhambat sehingga memperbesar jurang pelayanan publik antara pusat dan daerah. Ketimbangan ini dikhawatirkan menciptakan ketidakadilan dalam akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan juga administrasi di berbagai wilayah. Di sisi lain, ini ada kecenderungan ASN memilih bertahan di kota-kota besar, memperkuat tren urbanisasi yang pada akhirnya membebani kapasitas perkotaan dan juga memperlambat pembangunan di daerah. Jika fenomena ini terus berlanjut, ini bukan hanya memperburuk ketimpangan ekonomi, tetapi juga mengancam pemerataan pembangunan nasional. Kondisi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem rekrutmen, memperbaiki skema insentif, serta memperkuat kebijakan afirmatif guna memastikan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Nah, di tengah banyaknya ketidakpuasan terhadap karir PNS,
Pekerjaan apa saja nih ya yang kalau kita lihat justru kini paling diburu di Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini Kementerian Ketenagakerjaan merilis ya daftar pekerjaan paling diminati 2024 antara lain ini kalau kita lihat pengembangan perangkat lunak, AI engineer, analis data, ahli keamanan cyber dan pembuat konten digital. Selain itu juga kalau kita lihat ya, ini ada profesi perawat, manajer medis, keuangan, manajer keuangan begitu ya, pengembangan web hingga analis manajemen bisnis. Tren ini menunjukkan ya, jika dulu pekerjaan menjadi ASN atau PNS digandrungi banyak orang, khususnya untuk menarik perhatian calon mertua nih pemirsa. Kini ternyata generasi muda Indonesia memilih untuk mengutamakan keterampilan digital, kreativitas, dan juga fleksibilitas karir. Ya, ini kalau kita lihat pemirsa ya, fenomena mundurnya ribuan CPNS bukan sekedar angka. Ini adalah pesan jelas dari generasi baru yang menginginkan lagi lebih dari sekedar status dan keamanan. Mereka menginginkan masa depan yang tumbuh, berkembang, dan bermakna. Pemerintah nggak lagi nih bisa mengandalkan sistem lama. Harus ada keberanian untuk berbenah, mereformasi, dan membuka ruang bagi perubahan. Karena hanya dengan reformasi nyata, Indonesia ini bisa membangun barisan ASN yang nggak hanya setia pada sistem, tapi juga bersemangat mengabdi kepada rakyat.